PPN sebesar 12% yang dulunya itu 11%. Di mana kebijakan ini akan sangat berdampak ke semua lini, baik dari ke masyarakat ataupun dalam hal ini ke produsen yang membuat barang, antisipasi kredit macet tersebut. Cuma prakteknya kan banyak yang spekulasi tentang usaha. Artinya saya mau membangun usaha ini dengan modal yang 100% dari pinjaman KUR. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Ada dua hal yang mau saya bahas di video kali ini. Yang pertama tentang kenaikan PPN sebesar 12%. Kemudian yang kedua, saya mau membahas mengenai cara bijak pinjam KUR di 2025. Baik, sangat menarik tentang isu ataupun kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto di mana bakalan menaikkan PPN sebesar 12% yang dulunya itu 11%. Di mana kebijakan ini akan sangat berdampak ke semua lini, baik dari ke masyarakat ataupun dalam hal ini ke produsen yang membuat barang. Tentunya dua hal ini tidak pasti saling berkaitan karena nanti dua ini yang menentukan pertumbuhan perekonomian, yaitu dengan kalau produsen ataupun dalam hal ini pabrik ini lancar memproduksi, kemudian mendistribusikan barangnya kepada masyarakat, maka nanti menjadi nilai plus ke negara ini, kemudian menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, bila pelanggan dalam hal ini masyarakat, daya belinya itu sangat tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Juga ada beberapa sisi tentang kenaikan PPN ini juga berantai dalam menurut saya. Pada saat kenaikan ini memang dirasakan sama produsen, nantinya daya beli masyarakat itu akan melemah, ataupun yang sebelumnya katakanlah di angka 10, kemudian setelah PPN ini angkanya itu bahkan menurun, maka nanti berdampak pada produsen ini. Tentunya yang harusnya memproduksi lebih banyak menjadi di bawah rata-rata, atau bahkan nanti bisa-bisa juga berdampaknya pada PHK ataupun karena tentang produksi itu kan terlalu banyak orang, sementara daya beli masyarakat itu menurun seperti itu. Nah, yang paling menarik dari pajak pertambahan nilai ini, kalau pandangan saya itu sebenarnya saya termasuk masyarakat yang memang ke bawah, dalam arti ya pendapatan ya ke bawah seperti itu. Kalau pandangan saya tentang kenaikan pajak ini, yang pertama itu tujuan Presiden tentunya gimana caranya negara itu mendapatkan income dari sisi pajak ini, kemudian ada pertambahan seperti itu. Namun yang tak kalah lupa, daya beli masyarakat, kemudian pengaruh untuk daya beli masyarakat. Meskipun harga barang naik nantinya itu sebenarnya tidak apa-apa, asalkan apa? Asalkan pendapatan itu juga ikut naik. Dari gaji UMR juga naik, kemudian menurut saya ya gak ada masalah seperti itu. Dalam arti yang penting pajak ini juga balance dengan pendapatan kita. Jangan kemudian pemerintah dalam hal ini cuma fokus pada bagaimana kemudian pajak ini bisa tumbuh ataupun naik, sementara daya beli masyarakat yang berdasarkan pendapatannya itu juga sama-sama aja, maka disitulah nanti bakalan ekonomi ataupun daya beli masyarakat itu akan berkurang. Kenapa? Faktanya seperti itu. Di 1 tahun yang lalu harga rokok ini katakanlah 10.000, terus di tahun sekarang harganya itu sudah di atasnya itu, sementara UMR itu naiknya tidak signifikan seperti itu. Contohnya di 2022 itu kan sekitar rokok Surya itu kan harganya antara, bukan rokok Surya sih, di rokok Sampurna Mil itu kan harganya
kurang lebih 24 sampai 25 seperti itu. Sementara sekarang di mana UMR pada saat saya bekerja waktu itu di angka 3.300.000-an seperti itu. Dengan harga rokok Sampurna Mil yang isi 16 waktu itu harganya sekitar antara 24 sampai 25. Kemudian di tahun sekarang itu kan harganya rokok Sampurna Mil dengan UMR yang sama sebesar 3.300.000-an sekian itu. Rokok Sampurna itu kan harganya mencapai sekarang sekitar 34 sampai 35. Artinya ada kenaikan hampir 10.000. Sementara pendapatan ataupun dalam hal ini UMR itu masih tetap masih tidak signifikan. Nah, artinya ini kan tidak balance seperti itu. Nah, yang kemudian juga perlu ditinjau ataupun yang perlu dibahas, gimana caranya menaikkan pajak ini juga realistis ataupun daya beli masyarakat yang ditinjau dari pendapatannya itu juga ditambah juga seperti itu. Jangan kemudian hanya fokus pada PPN-nya saja, sementara tidak pendapatan juga tetap sama-sama aja, maka nanti menyebabkan ekonomi ini akan melemah. Itu satu. Kemudian yang kedua, cara bijak pinjam kredit usaha rakyat di tahun 2025. Sejarah ataupun pengalaman saya pribadi, saya dulu pernah di perbankan dan saya juga sebagai pelaku UMKM kecil-kecilan di mana untuk modalnya itu berdasarkan pinjam ke bank, dalam hal ini pinjam KUR. Begini teman-teman, banyak masyarakat ataupun katakanlah nasabah saya waktu itu dulu, ada sebagian yang memang menurut saya itu cara menghitungnya, cara minjam KUR-nya, cara minjam kredit usaha rakyat itu untuk modal usahanya itu dipastikan hampir 70-100% itu memang menaruh modalnya itu dari perbankan, dalam hal ini pinjaman KUR seperti itu. Katakanlah saya mau buka toko, total modal yang harus saya kumpulkan sebesar 100 juta. Kemudian ya kita nggak punya uang segitu, kemudian kita pinjamnya itu langsung ke perbankannya itu ataupun pinjam KUR itu sebesar ya 100 juta juga. Maka dari sini menurut saya yang dimulai kemudian resiko-resiko kemudian kredit macet itu bakalan ada ya. Kenapa? Kalau idealnya untuk pinjam KUR di meskipun bunganya ini disubsidi sama pemerintah, cuma yang tak kalah penting menyiapkan manajemen yang baik sedari awal itu jauh lebih penting teman-teman. Ada juga sebenarnya saya di perbankan itu kan dalam kebutuhan ataupun dalam dalam praktiknya pinjaman KUR itu tidak murni untuk mau pinjam untuk mengembangkan usaha teman-teman. Yang terjadi di lapangan banyak di masyarakat itu banyak para pelaku UMKM di mana ya memang mau pinjam KUR itu selain memang usahanya sudah jalan, ada keinginan lain yang tentu juga sangat membutuhkan uang. Contohnya biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, kemudian untuk biaya investasi yang lain itu kadang juga pinjamnya itu pinjam ke KUR seperti itu. Kalau yang saya alami seperti itu, banyak nasabah saya itu ya sebenarnya kalau secara modal dalam arti usahanya itu belum butuh modal tambahan banget, namun di sisi lain dia pengen beli tanah agar mendapatkan aset, kemudian di sisi lain mau nyekolahin anaknya, terus ada juga kasusnya karena ada kesehatan seperti itu, buat berobat ya macam-macam faktornya untuk pinjam ke itu. Artinya tidak murni pinjam karena butuh modal seperti itu. Memang ini hanya sebagian kasus, dalam disclaimer-nya artinya jangan ditelan mentah-mentah kemudian seluruh masyarakat yang pinjam KUR itu pinjamnya buat diperuntukkan untuk
yang lainnya ya tidak seperti itu juga teman-teman. Ini hanya sebagian kasus ataupun sebagian contoh peruntukannya itu faktanya di lapangan seperti itu. Silakan yang mau membantah bisa di komentar. Kemudian, nah dari hal-hal ini sebenarnya sudah mengarah pada resiko-resiko kredit macet karena tidak peruntukan dengan sebagaimana mestinya. Idealnya teman-teman untuk pinjam KUR itu menurut saya itu adalah nominal pinjaman itu kurang lebih 20% saja dari kebutuhan. Contohnya misalkan dari 100 juta untuk modal usaha. Jadi memang harus untuk usaha, teman-teman. Harus untuk mengembangkan usaha. Dan catatannya, jangan kemudian 100% pinjam ke KUR-nya itu untuk kebutuhan usahanya. Dalam arti gini, misalkan mau untuk membangun sebuah bisnis ini, UMKM ini, atau toko inilah, toko sembako, katakanlah butuhnya 100 juta. Kalau pandangan saya, idealnya supaya meminimalisir risiko pinjaman kredit macet nantinya ataupun gagal bayar, agar juga tidak tersendat-sendat, idealnya untuk kebutuhan pinjam usaha ini sebesar 100 juta, katakanlah seperti itu. Kemudian pinjamnya itu maksimalnya itu 20% teman-teman. Maka pinjamnya itu harusnya yang pinjam ke bank itu sekitar 20 jutaan. Maka teman-teman harus menyiapkan 80 juta itu ya memang harus ada modal sebelumnya ataupun memang ada cadangan dana dari teman-teman. Jangan kemudian mengalihkan semua modal itu dari pinjaman ini. Supaya apa? Supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya usahanya tidak sesuai diprediksi, kemudian usahanya masih ataupun bahkan bangkrut, itu kan di luar dugaan teman-teman. Maka kenapa harus 20% saja ya? Bagaimana kemudian kalau memang tidak punya modal sama sekali, sementara mau usaha, ya itu pilihannya terserah teman-teman. Namun kalau menurut saya itu spekulasi. Dalam arti gini, ya sah-sah saja orang teman-teman mungkin mempunyai jaminan untuk mau pinjam gitu, seperti itu. Namun yang tak kalah penting, mempersiapkan angsuran yang di luar yang kenapa saya bilang 20%, nanti juga menghitungnya gimana kemudian untuk pendapatan ataupun angsurannya katakanlah 1 juta, minimal pendapatannya teman-teman itu berarti di atas 5 juta seperti itu teman. Idealnya seperti itu. Jangan kemudian pendapatannya itu hanya 3 juta, angsurnya 1 juta, itu untuk kebutuhan rumah tangganya nanti bingung dan ini akan menyebabkan kredit macet, kemudian ada keterlambatan atau bahkan kurang bagus kreditnya seperti itu. Memang cara ini tidak selalu bagus ataupun tidak semua diterima sama masyarakat ataupun pada video kali ini yang nonton teman-teman. Cara-cara seperti ini idealnya seperti itu teman-teman, mengantisipasi kredit macet tersebut. Cuma prakteknya kan banyak yang spekulasi tentang usaha. Artinya saya mau membangun usaha ini dengan modal yang 100% dari pinjaman KUR. Nah, dan kemudian ya kalau ini benar berhasil teman-teman, itu bakalan menjadi ya udah itu hoki ataupun di luar ekspektasi seperti itu ya. Cuma dalam berbisnis itu kan ya memang ya kalau kita tidak pernah mencoba ya kita mana tahu seperti itu. Cuma hal-hal yang untuk kemudian nanti karena pada saat macet ataupun pada saat terlambat membayar angsuran ke perbankan, nantinya kan perbankan nggak mau tahu teman-teman. Maka untuk mengantisipasi itu harusnya teman-teman kalau mau membangun sebuah usaha dengan modal dari perbankan, harusnya kebutuhan pinjamannya itu hanya 20% dari total keseluruhan dan kemudian juga diukur dengan pendapatan teman-teman. Kalau bisa ya memang harus mempunyai pendapatan yang lain supaya tidak banyak masyarakat yang terjebak di kredit macet, terjebak di tersiok-siok cara membayar angsuran karena faktor lupa menghitung sedari awal ini. Mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi tambahan tentang bagaimana kemudian cara
pinjam kur lebih bijak di tahun 2025. Dan kalau ada komentar ataupun ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.